Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 28 Maret 2022 bersama Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dari Fresh Juice dimanapun berada, perumpamaan tentang seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri rasanya sudah cukup dibahas dan cukup banyak menjadi bahan permenungan, bahkan kadang menjadi penghiburan bagi pewarta, aktivis, atau bahkan seorang tokoh yang kurang mendapat tempat di daerahnya sendiri atau bahkan di keluarganya sekalipun. Kali ini saya tidak akan mengulas tentang perumpamaan seorang nabi yang tidak dihormati di negerinya sendiri. Namun saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat dan meyakini bahwa kasih memanglah yang utama melalui bacaan Injil hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar setia dari Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, kisah pegawai istana yang baru saja kita dengarkan ini hanya terdapat pada Injil Yohanes saja. Tidak ditulis pada Injil sinopsis lainnya. Entah mengapa Matius, Markus, dan Lukas tidak menuliskannya. Barangkali karena peristiwa penyembuhan orang sakit dianggap bukan hal yang luar biasa, sama seperti tabib yang berhasil menyembuhkan pasiennya. Atau bisa jadi karena masih perlu diklarifikasi tentang kesembuhan anak pegawai istana itu. Bisa jadi Matius, Markus, dan Lukas tidak menuliskan karena ada alasan lainnya. Namun mengapa Yohanes menuliskannya? Apa yang menjadi pertimbangan Yohanes? Jika kita lihat di kata penutup dari Injilnya, Yohanes mengatakan, "Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat
oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Yohanes bab 21 ayat 25. Artinya, kisah pegawai istana itu dianggap perlu ditulis. Mari kita lihat pencerahan apa yang dapat kita petik dari kisah pegawai istana ini. Pegawai istana ini bukanlah pegawai rendahan sebab ia memiliki hamba-hamba dan diyakini ia itu sekelas bangsawan. Tentu saja ia mampu untuk membayar tabib atau dukun agar menyembuhkan anaknya, dan rasanya itu sudah cukup dilakukannya, tetapi tidak membuahkan hasil. Anaknya masih saja sakit, bahkan hampir mati. Ketika ia mendengar Yesus datang ke Kana di Galilea, pegawai istana itu pun pergi ke Kana untuk meminta Yesus menyembuhkan anaknya. Tidak dijelaskan apakah ia percaya kepada Yesus atau ia memperlakukan Yesus seperti tabib lainnya. Ia mendengar Yesus melakukan mujizat, dan nampaknya ia siap membayar Yesus untuk kesembuhan anaknya. Ini bukan karena ia percaya kepada Yesus. Ia tidak peduli apakah Yesus itu Mesias atau bukan. Yang penting anaknya bisa selamat. Kita bisa memastikan akan hal ini setelah Yesus menegur pegawai istana itu. Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Nampak jelas juga jika pegawai itu tidak memperhatikan perkataan Yesus. Ia malah berkata, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Ini berbeda dengan seorang ayah yang datang membawa anaknya yang kerasukan roh jahat. Karena kurang percaya, maka murid Yesus pun gagal mengusir roh jahat itu. Tetapi ketika Yesus menegurnya, "Katamu, jika engkau dapat," tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Maka ia pun segera menjawab, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Jawaban pegawai istana itu jelas mengecewakan, tidak mencerminkan kalau ia percaya dan berharap pertolongan dari Yesus. "Datanglah sebelum anakku mati." Mungkin bisa diartikan seperti setengah perintah, "Datanglah nanti aku bayar," seperti yang umumnya dilakukan kepada tabib atau dukun. Pertanyaannya, lalu mengapa Yesus tetap mau menolongnya? Ya, Yesus membantu pegawai istana itu untuk menjadi percaya. Bukan hanya dia sendiri, melainkan dia dan seluruh keluarganya menjadi percaya. Yesus tidak menyulap seseorang menjadi percaya. Yesus membantu supaya orang menjadi percaya, seperti yang dilakukan oleh Yesus terhadap pegawai istana itu. Maka Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Selanjutnya, terserah pegawai itu, percaya lalu pulang, atau tidak percaya dan kecewa. Karena Yesus tidak mau datang ke rumahnya untuk menumpangkan tangan atas anaknya yang sedang sakit. Pegawai itu memutuskan untuk percaya seperti yang telah kita dengarkan tadi. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Tetapi pertanyaan masih belum terjawab. Mengapa Yesus tetap mau menolongnya? Saya tidak melihat alasan lain kecuali pegawai istana itu memiliki kasih. Ia sungguh mengasihi anaknya, mau merendahkan diri untuk datang kepada Yesus. Padahal sebagai pejabat istana, ia bisa jadi mengirim orang untuk menjemput Yesus. Ia memohon kepada Yesus bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anaknya. Ini tanda jika ia sungguh-sungguh mengasihi anaknya. Nah, kasih itu Yesus banget kan? Para pendengar dari Fresh Juice dimanapun berada, marilah kita akhiri renungan hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Allah Bapa kami, sungguh tak ada yang tinggi di dunia ini yang patut kami banggakan di hadapan-Mu, sebab Engkau akan merendahkannya. Maka kami mohon, ajarilah kami untuk merendahkan hati di hadapan-Mu. Bantulah kami untuk menjadi percaya hanya kepada-Mu, serta bantulah kami untuk memelihara kasih yang tumbuh di antara sesama kami, yakni kasih yang berasal dari Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 28 Maret 2022. Terima kasih kepada Ibu Erna Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.